Hari ini tamu kita sangat luar biasa, yaitu Cinta Laura. Cinta Laura Kiel. Iya, Selamat sore. Nah, tapi karena kami sudah divaksin, kemudian kami juga sudah menjalankan protokol kesehatan yang lain seperti di PCR maupun di antigen, kami akan melepas supaya teman-teman bisa melihat secara langsung wajah cantik dari Cinta Laura dan juga wajah ganteng dari saya. Betul ya? Betul itu, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Dan di dalam acara ini sebenarnya kita mau mulai dengan satu isu tentang moderasi beragama. Tapi Cinta ini begitu banyak kegiatannya di dalam masyarakat sehingga nanti ada banyak pertanyaan-pertanyaan juga yang sudah kami kumpulkan yang akan kami tanyakan kepada Cinta. Yang pertama, yang paling membuat bom di masyarakat dalam beberapa hari terakhir adalah viralnya pidato Cinta Laura ke seluruh, bukan hanya seluruh Indonesia Cinta, ke seluruh dunia tentang moderasi beragama. Tidak ada yang pernah membayangkan, loh, seorang Cinta Laura bisa berpidato tentang moderasi beragama. Bagaimana itu mungkin katanya? Dan kenapa jadi berani berpidato tentang moderasi beragama? Iya, terima kasih pertanyaannya Bapak. Jujur saya dan tim saya sangat kaget saat pidato tersebut menjadi viral, nggak hanya di Indonesia tapi Di juga seluruh dunia. diaspora Iya. Indonesia, negara-negara lain. Jujur sebenarnya saya memang orang yang tidak takut mengekspresikan opini saya. Oke. Dan saya juga orang yang penuh opini. Tapi mungkin selama ini karena profesi saya sebagai public figure, banyak orang menganggap bahwa passion saya hanya di bidang seni saja, dan mungkin saya bukan tipe orang yang suka berpidato. Padahal dari kecil saya memang sangat suka berpidato dan juga menulis esai. Tapi kenapa saya sangat berani mengekspresikan opini saya soal isu ini? Karena selain isu ini sangat penting, saya ingin menunjukkan generasi milenial dan juga Gen Z bahwa sudah seharusnya kita tidak takut mengungkapkan kebenaran dan juga menunjukkan kepada masyarakat isu-isu yang ada di negara kita. Sering sekali anak muda merasa bahwa mereka harus disukai atau disetujui opininya oleh orang lain, dan oleh karena itu mereka memilih untuk diam atau memberikan pendapat-pendapat yang aman. Ya, betul. Tapi kalau kita terus berpendapat secara aman, kapan masyarakat kita bisa berkembang dan berubah ke arah yang lebih baik? Karena dengan kita hanya mengutarakan sesuatu yang aman, orang-orang yang mungkin tidak se-privilege kita mendapatkan informasi yang ada, tidak akan sadar masalah-masalah yang ada di sekitar kita yang harus diperbaiki. Dan oleh karena itu, sebagai generasi penerus bangsa, saya merasa adalah obligation saya untuk tidak takut berekspresi dan mengutarakan kenyataan yang ada di dunia kita sekarang. Betul, di dalam pidato tanggal 22 September 2021 di dalam acara moderasi beragama oleh Kementerian Agama, di depan Menteri Agama ya, Gus Yakut, kemudian di depan Menristek Dikti Pak Nadiem Makarim, langsung pidato itu dengan satu pukulan yang keras mengatakan, kami generasi milenial bertanggung jawab terhadap Indonesia yang modern, yang maju, yang diperhitungkan oleh dunia. Itu seperti membawa Indonesia ke panggung dunia di bawah punggungnya Cinta Laura. Ini loh generasi kami nanti yang akan mengambil alih Republik Indonesia. Bagaimana mungkin bisa kesiapan seperti itu muncul, mempersiapkan diri seperti itu, disampaikan terbuka kepada publik? Mungkin saya sangat beruntung karena dari kecil diberikan kepercayaan dan kebebasan oleh orang tua saya untuk mengejar mimpi saya dan apa yang menurut saya benar. Dan sebuah kebanggaan sebagai satu-satunya perempuan non-politician di panggung itu yang bisa mengutarakan opini-opini saya. Dan buat saya mungkin ya itu adalah cara saya menjadi role model yang baik bagi orang yang mengikuti saya, untuk menunjukkan kepada mereka, hey, sebagai perempuan, sebagai anak muda, jangan takut untuk menggunakan suara kalian untuk membuat perubahan yang positif untuk negara kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi?
gitu. Kalau tidak sekarang kapan lagi? Yes, jangan menunda. Kalau kalian merasa siap dan bisa, jangan menunda. Karena begini, saya tipe orang yang percaya bahwa kita jangan pernah menunggu untuk sebuah kesempatan datang ke dalam hidup kita. Saat kita menunggu, carilah kesempatan lain. Atau carilah solusi agar tidak menunggu lagi. Dan bagi saya saat diberi kesempatan untuk memberikan pidato ini, ya saya rasa ini kesempatan dari Tuhan. Oke, ini adalah kesempatan kamu sekarang untuk mewakili generasi muda agar mungkin kamu bisa ikut turun tangan membantu negara Indonesia terus menjadi negara yang toleran, yang beragam, dan bisa memaintain identitasnya yang sangat indah gitu. Iya, itu seperti mengatakan, hey Indonesia, hey dunia, we are zillennial generation, we will take our responsibility. We will take our place, we will be responsible for our future, and we will be the future leaders of the world. Itu gitu. seperti gong. Langsung semuanya terkaget-kaget seperti itu. Nah, di dalam titik itu Cinta mengatakan tentang ada nilai-nilai fundamental yang harus kita bawa ke panggung dunia. Cinta merasa yakin bahwa identitas kultural Indonesia itu relevan untuk dunia, relevan untuk masa kini, dan relevan untuk menjadikan Indonesia maju, modern, dan diperhitungkan di dunia. Bagaimana? Apa yang harus kita sampaikan kepada dunia? Bukan kepada dunia ya, sebelum kita memikirkan dunia, kita harus memikirkan masyarakat kita sendiri dulu. Mungkin lebih tepatnya apa nilai-nilai yang dibutuhkan generasi muda agar bisa menjadi masyarakat yang toleran ya Pak. Jadi sebenarnya kalau kita pikirkan negara kita dalam 2 tahun terakhir, negara kita dalam beberapa tahun terakhir, kita sebenarnya tidak hanya mempunyai pandemi, yaitu pandemi virus corona, tapi kita juga mempunyai pandemi di mana adanya virus ideologi, di mana adanya kesempitan cara berpikir dan juga kesempitan hati. Dan kenapa sekarang intoleransi itu sangat tinggi di negara kita? Karena kita bukan dipersatukan karena nilai-nilai atau values yang kuat, tapi kita bersatu karena kepercayaan masing-masing yang bisa dibilang nggak selalu sebuah hal yang positif. Misalnya saya grup A, Bapak grup B. Saya mempunyai kebencian terhadap grup B. Nah, kebencian inilah yang membuat orang-orang, individu di grup A bersatu. Harusnya tidak begitu. Sekarang kan di Indonesia mungkin, saya grup A, saya benci grup B. Seharusnya sebagai rakyat Indonesia, kita mempunyai nilai-nilai yang membuat kita bersatu, karena misalnya kita percaya dengan values gotong royong, percaya dengan values Bhinneka Tunggal Ika. Dan sebenarnya saya punya filosofi 4C sama dengan T, yaitu generasi muda kita membutuhkan yang namanya komunikasi yang jelas. Communication. Ya, jangan takut untuk berkomunikasi dengan satu sama lain biar tidak ada kesalahpahaman. Kedua adalah kolaborasi. Dengan kita bisa berkomunikasi dengan jelas, mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi dengan satu sama lain, apapun suku kita, apapun agama kita, apapun latar belakang kita. Ketiga, compassion. Saling mengerti satu sama lain, biar kita tidak saling menjatuhkan sama satu sama lain jika ada konflik, jika ada permasalahan. Keempat yang saya sering sekali katakan dalam speech saya yaitu critical thinking. Bisa membedakan fakta dari hoax. Dan dengan 4 elemen itu terjadilah sesuatu yang namanya trust. Kepercayaan. Nah, dengan kepercayaan kita bisa mengurangi adanya radikalisme atau intoleransi, radikalisme, bahkan ke terorisme yang paling akhir seperti itu. Nah, kan di dalam pidato Cinta juga melihat bahwa karena polarisasi itu lalu orang berkelahi. Kan istilahnya kan langsung berkelahi, saling menjatuhkan sama-sama satu sama lain. Padahal dengan 4C sama dengan T tadi, kita bisa muncul kepercayaan kepada satu sama lain, kan seperti itu. Nah, kemudian Cinta juga menyebutkan salah satu program itu adalah selain nilai fundamental yang harus kita pegang bersama-sama, adalah soal agama sebagai kompas moral manusia. Padahal karena kan di awalnya Cinta mengatakan diawali dari problem suku, ras, dan agama, lalu ada polarisasi. Padahal
agama adalah kompas moral manusia. Bagaimana menjelaskan ini? Oke, jadi mungkin begini ya. Sebenarnya saya sangat sedih bahwa kita masih harus mendiskusikan hal ini ya. 76 tahun merdeka. Iya, padahal kita udah merdeka sangat lama, tapi masih saja kita berkelahi karena perbedaan, apalagi perbedaan agama ya. Dan sebenarnya ini sesuatu yang sangat ironis karena Bapak pasti pernah mendengar seorang filosof namanya Immanuel Kant. Yep. Dia berkata bahwa udah deh, sebagai manusia kita tidak usah berusaha membuktikan bahwa Tuhan ada, karena Tuhan pasti ada. Kenapa? Karena manusia selalu mempunyai keinginan untuk mempunyai moral yang sempurna, dan satu-satunya esensi atau entity yang mempunyai moral yang sempurna adalah Tuhan. Kita nggak akan pernah bisa mencapai itu, tapi at least sebagai manusia yang kita bisa lakukan adalah berusaha terus berkembang dan belajar agar mempunyai moral yang lebih baik dan lebih baik. Tapi malahan kita melihat sekarang dalam masyarakat kita, kemanusiaan bertentangan dengan agama. Kenapa itu? Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa itu bisa terjadi? Karena banyak orang yaitu memanusiakan Tuhan, merasa mereka tahu pikiran Tuhan, dan oleh karena itu membenarkan aksi-aksi yang sebenarnya salah atas nama Tuhan. Akhirnya yang harusnya agama membuat kemanusiaan semakin kuat, malahan bertentangan dengan kemanusiaan. Dan itulah suatu hal yang sangat menyedihkan. Nah, di level individu, aku rasa kita harus mengajarkan orang-orang, apalagi anak muda, untuk melakukan yang namanya cross referencing, di mana saat mereka melakukan riset, misalnya mereka tidak terlalu mengenal suatu budaya, mereka melakukan riset dari berbagai sumber dan lihat apa kebenaran dari setiap sumber itu, karena setiap sumber kan kadang-kadang dikomisikan oleh orang yang berbeda-beda, mungkin bias. Kita harus bisa tuh menganalisa sumber-sumber informasi yang kita baca. Dan cinta sendiri kan misalnya dalam soal agama juga mempelajari berbagai kitab-kitab suci yang lain ketika masih kuliah ya? Waktu itu masih kuliah, dan mungkin itu juga rekomendasi aku untuk sistem pendidikan Indonesia ke depannya. Aku harap di masa SMA paling telat kuliah, murid-murid kita bisa diajarkan untuk membaca berbagai kitab suci, berbagai agama dari berbagai sudut pandang, literatur, filosofi, dan lain sebagainya. Karena itu jujur sangat membantu saya. Saya sempat membaca beberapa komen dari orang-orang yang bilang, oh Cinta pasti baru baca buku ini ya waktu bikin pidato. Dan saya sempat menjawab, saya bilang, enggak, saya memang beruntung karena waktu kuliah saya mempelajari orang-orang ini, jadi sampai sekarang inget karena sangat berdampak dalam diri Cinta ya. Yes. Jangan lupa loh, Cinta ini dapat 2 gelar dari University of Columbia ya, dari New York, dan gelar itu cum laude. Gak main-main loh, bukan kaleng-kaleng, ini bukan, ini betul-betul cum laude. Dan ketika dia tadi menyebut tentang Immanuel Kant, ketika Cinta bicara juga dalam pidato tentang René Descartes, kemudian tadi sampai sempat diskusi juga tentang David Hume, hampir semuanya dia hafal apa yang menjadi dasar pemikirannya. Dan ini bagaimana bisa diajarkan di Indonesia? Mungkin tidak. Iya, menurut saya sangat mungkin, tapi semua diawali dari lagi-lagi sistem pendidikan. Aduh, mudah-mudahan Pak Nadiem Makarim ya mendengarkan. Iya. Karena walaupun kita mengklaim bahwa negara kita mempunyai 6 agama official, saya rasa banyak sekali sekolah negeri sebenarnya tidak mengajarkan tentang setiap agama dengan cara yang setara. Walaupun ada agama-agama yang lain, ada agama tradisional di Indonesia juga banyak. Iya. Jadi misalnya seperti agama Sunda Wiwitan, agama yang lain, keharingan, kepercayaan gitu. Dan di dalam agama sendiri ada macam-macam aliran. Dan itu hal-hal yang sangat disayangkan. Saya sangat mengerti bahwa negara kita memang mayoritas Muslim. Ya. Tapi bukan berarti dengan kita belajar tentang agama lain itu membuat kepercayaan kita sebagai umat agama apapun berkurang. Enggak, malahan itu membuat kita dapat lebih mengapresiasi kepercayaan orang lain dan lebih
damai akhirnya, karena kita bisa lebih merespek mereka dan mengerti sudut pandang mereka dan bagaimana mereka melihat segala sesuatu. Malahan itu membuat kami menjadi orang yang lebih well-rounded gitu. Dan saya memang sering mengkutip Habib Hussein Jafar, tapi saya memang sangat suka dengan cara berpikir beliau. Dan Habib Hussein Jafar pernah mengatakan juga, mungkin bagi teman-teman yang sekarang lagi nonton dan kebetulan menganut agama Islam, lebih kita mencari knowledge, lebih kita mencari wawasan itu lebih banyak blessingsnya buat diri kita. Karena Tuhan ingin kita menjadi manusia yaitu yang selain beragama tapi juga mempunyai wawasan yang luas. Karena dalam agama Islam, di dalam Al-Quran itu kan yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad itu kan ikra, bacalah. Bukan membaca buku saja, tapi membaca dunia, membaca secara kehidupan sosial. Nah, ini bagaimana nilai seperti yang Cinta gambarkan ini bisa juga dimasukkan ke dalam, tadi sudah masuk ke pendidikan, kemudian nanti juga ke dalam masyarakat seperti apa? Harus contoh apa yang harus dilakukan? Atau harus orang, berapa banyak kita harus mengkloning Cinta Laura supaya semua orang yakin bahwa harus begini loh moderasi beragama? Mungkin yang bisa dilakukan semua orang adalah pertama, jangan memaksa dan jangan menghakimi. Jangan memaksa, jangan menghakimi, dan jangan menjajah pikiran orang. Iya, itu pertama. Tapi kedua, mungkin karena profesi saya adalah di dunia entertainment, saya hanya bisa berbicara untuk orang-orang seperti saya yang memang bekerja di dunia entertainment. Dan saya percaya bahwa media adalah salah satu tool terkuat di dunia yang bisa merubah paradigma suatu society. Dan alangkah baiknya kalau kedepannya konten-konten yang kita lihat di TV maupun di internet itu bisa lagi-lagi merepresentasikan keberagaman negara kita. Jadi mungkin alangkah baiknya suatu hari kita bisa melihat seorang dokter berperan dalam sebuah film yang mungkin latar belakangnya adalah dari Indonesia Timur, atau kita melihat seseorang yang mempunyai menganut agama Konghucu menjadi peran utama dalam sebuah film drama. Aku nggak tahu, tapi karena kadang-kadang mungkin kita melihat intoleransi terus berkembang di generasi muda karena contoh orang-orang tersebut juga sangat minim, sangat sedikit, di apa yang mereka lihat, dan itulah bahayanya. Jadi mereka tidak mempunyai referensi tentang bagaimana orang-orang yang berbeda dari mereka itu bagaimana sebenarnya. Makanya ketika Cinta Laura berpidato tentang moderasi beragama langsung menjadi bom di mana-mana, karena orang tadinya kan melihat Cinta Laura hanya di dunia entertainment. Kemudian orang yang mau bicara tentang moderasi beragama umumnya orangnya tua-tua seperti saya, generasi X atau generasi baby boomer. Tiba-tiba generasi zilenial bilang, saya akan mengambil tanggung jawab terhadap Indonesia dan bicara tentang moderasi beragama. Nah, Cinta, apa indikatornya itu beragama yang moderat itu? Ya sebenarnya saya rasa tadi kita sudah sebagian besar sudah disampaikan, tetapi indikator yang bisa langsung orang melihat kepada kita dalam perjalanan Cinta, misalnya, oh orang ini moderat. Tidak menutup kemungkinan untuk berteman atau bekerja sama dengan orang-orang yang mempunyai kepercayaan yang berbeda, agama berbeda, keyakinan berbeda. Dia tidak merasa bahwa bahwa ini tidak bisa bekerja sama dengan itu. Dan juga walaupun kita semua mempunyai kepercayaan kita sendiri, tidak merasa bahwa kita lebih baik atau lebih benar daripada orang lain, karena pada akhirnya yang bisa menilai hal tersebut hanyalah Tuhan, dan kita bukan Tuhan yang mengerti apa kemauan Tuhan. Jadi sebaiknya tunggu sampai nanti di akhirat nanti apa sebenarnya yang baik dan tidak baik. Apa yang tidak baik. Selama kita di dunia ini, yang kita bisa lakukan hanyalah menghargai satu sama lain dan mempunyai kompas moral yang baik. Karena pada akhirnya bagaimana kita memperlakukan orang lain
menghormati orang lain adalah bagaimana kita akan diperlakukan orang lain juga. Jadi janganlah menjadi seseorang yang menjatuhkan orang lain, karena jangan kaget nantinya kalau kamu juga akhirnya nantinya dijatuhkan, karena itulah yang telah kamu lakukan pada orang lain. Salah satu bom juga di dalam pidato moderasi beragama yaitu kemampuan Cinta menjelaskan argumen soal René Descartes. Coba dijelaskan kepada publik, karena itu dianggap salah satu yang sangat paling meyakinkan buat publik. Kemudian merasa, nah ini argumen yang terbaik. Kenapa kita tidak boleh mengatasnamakan Tuhan? Iya, jujur, senang sekali melihat orang-orang sangat menyukai bahwa aku mengutip René Descartes. Dan sebenarnya argumennya sangat simple, yaitu sebagai manusia kita adalah makhluk yang finite atau terbatas. Betul. Tuhan adalah sosok yang infinite, yaitu tidak terbatas. Sebagai makhluk yang terbatas, bagaimana kita bisa mengerti sesuatu yang di luar kapasitas kita, yaitu sesuatu yang tidak terbatas. Karena betul. Dari awalnya kita cara berpikir semuanya sudah terbatas. Betul, karena kita manusia. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kita bisa menjadi penerjemah Tuhan, karena kita terlalu terbatas dan terlalu banyak ketidaksempurnaannya untuk bisa melakukan itu. Gitu. Jadi itu menjadi dasar kenapa jadi mengutip René Descartes. Suka dengan René Descartes? I do. Saya merasa waktu membaca tulisannya René Descartes itu sangat mudah dicerna dan sangat mudah dimengerti, dan jujur memang saya tipe orang yang sangat objektif dan pragmatik. Jadi jika sesuatu yang saya baca itu sangat logical, saya jadi makin semangat dan suka membacanya. Gara-gara kamu mengutip René Descartes, ada satu teman aku, dosen di Fakultas Filsafat Universitas Indonesia, Tommy Awe, mengundang kamu loh menjadi muridnya. Oh iya. Di Fakultas Filsafat. Tertarik nggak? Boleh, tapi jujur Pak, saya kan tadi sempat cerita di awal bahwa ini adalah sebuah knowledge yang sebenarnya banyak teman-teman saya juga tahu saat belajar waktu kuliah dulu. Jadi saya harap di masa depan ini bisa menjadi suatu wawasan dasar yang dimiliki anak muda juga saat mereka bersekolah tinggi gitu. Karena inilah bagian dari kurikulum sekolah saya dulu. Betul. Nah makanya kan Cinta mengatakan di dalam pidatonya, salah satunya adalah karena kita kurang memberikan tools kepada masyarakat untuk memahami agama dengan akal kritis. Salah satunya dengan filsafat. Yeah, I think studying philosophy walaupun dalam level yang dasar itu sangat penting. Karena saya rasa salah satu misi manusia di dunia ini kan adalah untuk terus bertanya. Ya, misalnya kuriositas. Kuriositas itu sangat penting. Misalnya kenapa ada udara, kenapa oksigen itu, kenapa air itu misalnya H2O, kenapa air itu bukan compound lain, itu semua kita harus tanyakan. Itu memberikan kita purpose dalam hidup, dan itu sangat indah. Tapi hati-hati juga kalau misalnya tadi Bapak sempat menanyakan ke saya kenapa adanya intoleransi, karena ada dalam filosofi yang namanya instrumental rationality, dan itu yang dilakukan banyak sosok-sosok radikal, yaitu karena mereka mempunyai motivasi untuk membenarkan sesuatu, merasionalisasikan, ingin mendapatkan sebuah hasil tertentu, akhirnya mereka membenar-benarkan sesuatu yang tidak benar untuk kepentingan sendiri, itu bahaya. Itu yang Cinta bilang, kebohongan dijadikan kebenaran ya. Iya, dan Bapak sempat shock ya, kata Bapak saat mendengar saya menggunakan kosakata membohongi. Kenapa ya, Pak? Iya, saya terkejut juga karena berarti bahwa selama ini pertama tadi ya, dengan cara berpikir bahwa manusia itu terbatas, Tuhan tidak terbatas, tapi ternyata manusia berpikir terbalik, seolah-olah dia bisa mengatasnamakan Tuhan. Berarti kan itu kebohongan sebenarnya. Jarang ada orang yang mau terus terang itu berbicara kepada masyarakat. Dan ini kehebatannya generasi milenial. Nah, bagian terakhir ini Cinta, ada call for action-nya kan di bagian terakhir pidato itu, yaitu our culture is cool, not old school. Bagaimana menjelaskan itu?
Oh, sebenarnya saat aku membuat catchphrase itu, our culture is cool, not old school, saya sempat agak nervous karena saya takutnya dikira agak cheesy gitu. Oh, iya. Ternyata orang-orang suka. Orang suka. Yang saya maksud dengan itu adalah kita perlu membuat generasi muda sadar bahwa budaya kita, budaya tradisional itu adalah suatu hal yang sangat indah dan keren dan bisa masuk ke dalam cara hidup kita yang sangat modern sekarang. Ya. Dengan salah satu caranya kita berdiskusi di belakang kamera tadi, misalnya musik. Ya, dengan produk kamu terbaru, yaitu Iya. lagu Markisa. Iya, senang sekali Bapak tahu lagu Markisa. Tapi penjelasan mengenai bagaimana promosi kebudayaan kita bisa masuk di sana, kamu yang bisa menjelaskan. Jadi sebagai generasi muda, saya berusaha menunjukkan bahwa budaya kita cool atau keren dengan karya saya Markisa. Dari instrumennya saya menggunakan 7 instrumen tradisional seperti sarunai, saluang, sape, kecapi, kendang Sunda, kendang dangdut, teriakan Kalimantan. Dari busana saya menggunakan songket dan tenun NTT dan juga kerang-kerangan Papua. Ada juga barongnya reok, jadi dari budaya Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi dengan perpaduan semua itu saya menunjukkan bahwa budaya tradisional kita bisa kok menjadi internasional dan kekinian dan bukan sesuatu yang terbelakang atau sesuatu yang udah tidak sesuai dengan cara hidup kita sekarang. Dan Markisa kan berhasil menduduki tangga lagu yang terbaik ya dalam beberapa sempat trending. Iya, senang sekali. Kasih Markisa. Markisa itu buah markisa, tapi sebenarnya itu simbolik untuk kata passion. Oh iya. Kan bahasa Inggris markisa passion fruit. Oh, gitu. Okay. Yang kedua tadi sudah dijelaskan Iya. bahwa call for action-nya adalah kita harus memahami semua agama mengajarkan kebaikan dan tidak menyakiti satu sama lain karena sebuah perbedaan. Iya. Itu yang selalu pengen ditekankan. Iya, dan dalam Al-Quran pun tertulis bahwa saat kita menyakiti atau membunuh satu orang manusia itu sama dengan kita membunuh semua umat manusia. Membunuh satu orang sama dengan membunuh semua umat manusia. Iya, jadi jangan hanya karena perbedaan kita menyakiti satu sama lain, karena itu kalau menurut tulisan Holy Scripture Islam yaitu Al-Quran adalah suatu hal yang sangat salah dan tidak diinginkan Tuhan. Nah, kemudian karena sekarang revolusi digital, transformasi digital, kenapa jadi Cinta mengatakan gunakan semua platform itu untuk menyebarluaskan nilai-nilai? Ya, seperti tadi saya sudah bilang, media adalah tool terkuat yang bisa merubah Karena cara nilai pertama berpikir. communication. Iya. Tapi juga media bisa mengecilkan gap antara aku dan mereka. Sekarang di Indonesia, walaupun kita selalu bilang Bhinneka Tunggal Ika, sering sekali kita tidak merasa beberapa suku yang ada di negara kita itu adalah rakyat Indonesia, dan itu sangat menyedihkan. Jadi dengan media, kalau kita bisa mempergunakan social media maupun platform-platform lain dengan baik, itu bisa membuka mata masyarakat kita bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan antara aku dan kamu. Aku dan kamu itu satu, aku dan kamu itu sama. Makanya aku pernah melihat satu diskusi Cinta tentang media sosial. Cinta begitu marah terhadap penggunaan yang salah terhadap media sosial. Iya, saya sangat sedih karena mayoritas, tidak semua ya, tapi mayoritas orang-orang yang mempunyai kekuatan di social media tidak memberikan atau mengajarkan values yang baik, dan itu bisa berdampak sangat bahaya kepada generasi masa depan karena kita harus melihat fakta bahwa mayoritas dari orang-orang di negara kita masih tidak punya fasilitas yang cukup untuk benar-benar belajar dengan baik. Ya. Dan kalau di sekolah mereka tidak belajar dengan baik, di rumah mereka tidak bisa dibimbing oleh orang tua mereka dengan baik karena orang tua mereka sibuk bekerja dan juga tidak menyelesaikan sekolah. Bagaimana mereka bisa jadi anggota negara ini yang baik dan produktif kalau cara berpikir mereka tidak dikembangkan dan dibuat kritis dengan konten-konten yang mereka hati ya mempergunakan. Oke. Kenapa critical thinking di bagian penutup harus disebut 3 kali? Critical thinking. Kenapa harus 3 kali? Yang lain cuma 1 kali. Oke. Critical thinking
harus 3 kali. Satu, untuk membuat empasisnya lebih kuat, karena kita semua tahu kalau kita menyebut suatu hal 3 kali menjadi lebih kuat. Bahwa moderasi beragama itu akan terjadi apabila ada 3 hal, yaitu critical thinking, and critical thinking. Nah, tapi jawaban yang seriusnya adalah karena tanpa critical thinking, masyarakat kita tidak akan bisa membedakan apa yang buruk dari apa yang baik. Sesimpel itu. Dan masyarakat kita akan terus gampang dibohongi oleh pihak-pihak yang hanya ingin benefit secara pribadi, dan lagi-lagi mengatasnamakan Tuhan untuk kepentingan pribadi dan tidak peduli dampaknya kepada mayoritas dari kita. Oke, sekarang udah paham ya apa itu critical thinking. Oke, bagian terakhir aja. Setelah ini kan lagi lagu, ada Markisa atau ada film yang lain, karena tampaknya Cinta menganggap bahwa kegiatan menyanyi, main film, jadi apapun itu bagian dari promosi tentang nilai-nilai Indonesia. Selalu begitu. Well, jujur saya pribadi, karena sudah diberikan platform yang besar oleh Tuhan, saya merasa saya harus menggunakan platform tersebut untuk selalu menyebarkan positive values. Jadi mau itu film atau musik, saya rasa harus menyebarkan suatu value yang kuat, mau itu tentang budaya kita atau mau itu tentang kepercayaan diri atau tentang kemanusiaan, itu harus selalu ada. Jadi doakan saja ke depannya. Dan pendidikan jangan lupa. Pendidikan juga. Makanya saya mempunyai konten bicara cinta, kan mungkin di masa depan saya bisa mengundang Bapak ke podcast saya. Dengan senang hati. Jangan hanya Deddy Corbuzier aja yang mengundang, saya juga mengundang. Oke, baik, saya akan datang. Saya akan diundang oleh Cinta Laura Kiel nanti dalam acara Bicara Cinta. Jadi dia ini yang luar biasa dari Cinta, mempergunakan bakatnya, mempergunakan apa yang dimiliki hari ini ya, kapabilitasnya untuk menyebarluaskan cinta juga loh. Cinta bicara cinta. Dan kemudian menyebarluaskan moderasi beragama, menyebarluaskan kesadaran akan pendidikan yang baik, menyebarluaskan tentang sikap membela kaum perempuan dan anak-anak. Dan kemudian juga membela anti AIDS, membela sebagai duta AIDS ya. Saya pernah menjadi duta AIDS. Dan saya sudah membujuk dia agar dia juga menjadi duta climate change. Amin. Amin. Tahun depan ya Pak. Oke, jangan pergi dulu. Jangan pergi dulu. Ini udah nggak tahu nih siapa yang harus menjadi hostnya. Tapi pada intinya kami berterima kasih atas kehadiran Cinta Laura, dan terima kasih untuk pidatonya yang menggelegar, yang sudah membom Indonesia dan juga dunia. Dan kita berharap ke depannya nanti semua talenta yang dimiliki oleh Cinta itu makin meluas dan juga makin baik untuk kemajuan kemanusiaan dan kebaikan, penghormatan antar manusia, bukan di Indonesia saja kan, di seluruh dunia. Mendunia 7,7 miliar, karena kita semua manusia bersaudara ya Cik. Oke, baik, gunakan agama untuk kebaikan, menghormati orang lain, karena tadi Cinta mengatakan kalau kamu tidak ingin disakiti, jangan menyakiti orang lain. Kalau kamu ingin dicintai, mari kita mencintai orang lain. Oke, baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi dalam acara kita IAG Live berikutnya. Cinta Laura